Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, 4 saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya berasal dari beberapa sektor yang berbeda. Yang pertama kita ke infrastruktur telekomunikasi ada Telkom. Rekomendasinya lebih ke arah spekulatif buy dengan support yang bisa diperhatikan di 3.900 resisten hingga 4.360. Kemudian XL juga masuk ke dalam rekomendasi trading buy dengan supportnya di 1850 hingga 2250. Dari retail ada Era juga direkomendasikan trading buy 474 hingga 580. Sementara dari perbankan big cap yang masuk ke dalam rekomendasi adalah BBNI direkomendasikan buy 8350 dengan resistennya yang masih cukup lebar hingga ke 9.450. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor, trader dan juga pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hadrian Mainer Taslim yang merupakan Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke Telkom terlebih dahulu. Lebih ke arah spekulatif buy. Pertimbangannya untuk Telkom hingga direkomendasikan spekulatif buy dalam hal ini, Pak Hadrian. Iya, Telkom ini menarik ya karena sebenarnya level terendah di 3930 3 hari yang lalu dan sudah 4 hari ya dia tidak bikin new low nih, jadi udah agak mengandai nih dari downtrend agak mengandai dan hari ini sempat menembus MA10-nya nih di 4020 nih, tutupannya pas banget di 4020 nih, jadi ada spekulatif buy sinyalnya dengan support terdekatnya di 3930 sampai 3850 nih. Resistennya nanti akan di area MA20 nih di 4160 sampai 4200 nanti untuk resistennya. Jadi memang ada potensi sudah mengandai dan sudah ada poin reversalnya di Telkom. Oke, tadi sempat tertekan di sesi pertama ke 3970, Pak Hadrian. Iya. Betul, ini tapi tutupannya cukup bagus kok ini di 4020. Jadi kita melihat ini masih on track lah, masih ada potensi reversalnya. Oke, dari Telkom kita bergeser ke infrastruktur telekomunikasi lainnya. Lebih direkomendasikan ada XL ini. Penutupan hari ini di 2010 mengalami penguatan di 2,55%. Namun dalam 6 bulan terakhir tampaknya XL lebih cenderung tertekan di perdagangan. Di tahun lalu masih bergerak di atas 2.000-an pemirsa, namun dalam beberapa waktu terakhir mengalami koreksi yang cukup dalam, sempat ke 1730 dan sekarang mencoba bangkit untuk menembus kembali ke level 2.000-an. Analisis secara teknikal dan pertimbangan sehingga XL masuk ke dalam rekomendasi, Pak Hadrian. Iya, XL sebenarnya udah ada reversalnya udah kelihatan dari seminggu terakhir ya. Sejak ada Golden Cross juga nih, MA10 udah menembus MA20 nih sekitar seminggu yang lalu nih. Dan hari ini dia sudah menembus level MA50-nya nih di 1950 nih. Jadi ini udah bisa kita bilang mulai mengakhiri fase downtrend-nya nih. Jadi emang ini sudah trading buy untuk XL, sudah menembus resistennya juga, menembus high seminggu terakhir juga. Jadi memang sangat bagus ya untuk secara teknikal ya. Tinggal Anda lihat level support terdekatnya di area 1850 atau sampai 1900 nih kalau Anda mau ambil jangka pendek. Dengan target terdekat ada di area bisa ke area 2200-an sampai 2300 nih XL. Range-nya cukup lebar untuk XL. Oke, 2200 di perdagangan di pekan depan atau untuk beberapa minggu ke depan, Pak Hadrian? Untuk beberapa minggu ke depan, Pak. Oke. Baik, dari saham pilihan kedua, XL masih dari infrastruktur telekomunikasi. Nah, kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga. Kali ini datang dari retail, ada Era, juga direkomendasikan trading buy 474 hingga 580. Pak Hadrian, analisis Anda? Ya, Era ini saya bilang sahamnya cukup atraktif ya. Dalam sebulan terakhir kita bisa lihat pergerakan volatilitasnya cukup tinggi ya, dari 450 sampai 500 nih permainan range harganya selama sebulan terakhir. Nah, untuk hari ini dia juga sudah ada tanda-tanda mau Golden Cross nih. MA10-nya udah menukik naik dengan menembus level MA50 juga nih harganya di level di atas 500 nih. Jadi kalau Anda mau ambil area buy-nya, saya rekomendasikan di area 492 sampai 500 nih. Dan targetnya cukup lebar, Anda akan di resisten di 560 nih, di tertinggi di bulan April nih. Di awal April sempat mencapai level 560 nih. Itu adalah area resistennya. Supportnya Anda bisa ambil MA10 di 480 sampai 474 deh. Itu area support untuk
era. Dengan cukup stabil bergerak di atas level 400-an di beberapa bulan terakhir, dari posisi trennya seperti apa untuk era? Sebenarnya era ini posisinya bisa dibilang sideways yang cukup lebar ya. Jadi bukan uptrend, bukan downtrend, tapi sideways yang cukup lebar. Jadi memang ini enak untuk sebenarnya trading jangka pendek nih. Untuk para scalper atau day trade cukup cocok nih. Tapi untuk jangka panjang sebenarnya range-nya masih ranging, tapi range-nya cukup lebar ini sideways-nya. Seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 515 menguat cukup signifikan di 3,41%. Support yang bisa diperhatikan di 474 dan resisten ada di 580. Rekomendasinya adalah trading buy. Nah, kita bergeser ke saham pilihan terakhir dari perbankan big cap. Tadi pun sempat kita singgung sebenarnya untuk BBNI ini. Dari beberapa saham perbankan big cap, kenapa BBNI lebih direkomendasikan Pak Hadrian? Ya, sebenarnya agak mirip-mirip, tapi kalau untuk BCA agak lebih lama trennya. Mandiri tadi tutupnya doji, sedangkan BNI udah all time high. Sehingga kalau dipilih dari 4 bank, yang paling oke nih buat entry, buat saya pilihannya adalah BBNI. Di supportnya masih ada dan nggak terlalu jauh gitu ya, masih ada potensi resistance juga cukup lebar nih, bisa ke 9.200 sampai 9.400 nih MA20-nya nih, sedangkan sudah ada reversal di supportnya juga nih. Jadi BBNI adalah pilihan saya dari 4 bank itu. Secara teknikal hari ini tadi sempat menyentuh ke level tertingginya Pak Hadrian di 8.900, tapi level ini tidak mampu dipertahankan hingga penutupan di sesi kedua di 8.825. Sinyal apa yang bisa kita amati di sini, terutama dari pola pergerakan teknikalnya? Tetap bertahan di zona hijau, tapi pelemahannya lebih arah terbatas jelang penutupan di sesi kedua hari ini. Ya, betul. Ini memang hari ini agak ketat ya persaingan ya. Ini volume juga cukup tinggi, 380 miliar. Untuk BBNI kita bisa lihat di awal pekan depan nih. Saya rasa sih potensi penguatan masih ada karena level supportnya sudah bangkit dari level support, dan mungkin resistance terdekat adalah di level 9.000 dulu nih, di MA10 nih. Nah, jika MA10 ditembus, maka potensi menguat ke 9.200 dan 9.400 lebih terbuka lebar gitu. Nah, itu teman-teman kalau buat saya BBNI masih cukup bagus. Cuman teman-teman perlu cermati support 8750 tuh. Itu udah support kuatnya di bulan Maret 8750. Itu yang harus dicermati, jangan sampai di bawah itu. Di bawah itu berarti ini trennya gagal gitu untuk memberikannya gitu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Telkom, XL, Era, dan juga PPNI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan cukup banyak yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hadrian, waktu kita cukup terbatas, langsung saja pertanyaan dari Bapak Yahya di Jakarta ini menanyakan saham INDF, kapan waktu yang tepat untuk melakukan cicil beli, Pak? Oke, untuk INDF sebenarnya hari ini lagi naik signifikan juga ya, 2,2%. Untuk cicil beli area supportnya aja di 6.800 sampai 6.600. Nah, itu untuk INDF. Baik, dari Bapak Yahya dari Jakarta, saya ke Pak Billy ini dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ini menanyakan saham Cepin, Pak, sudah ambil di posisi 5.000. Saham-saham poultry dalam beberapa waktu terakhir juga tampaknya mulai bangkit, Pak, tapi hari ini Cepin mengalami koreksi di 0,60%, 4970. Nyangkut di level 5.000, Pak Hadrian, apakah koreksi yang terjadi masih koreksi wajar? Masih koreksi wajar, Pak, nggak usah khawatir. Itu masih di atas MA50, di atas 4.900 ya MA50-nya. Jadi untuk Anda level 5.000, saya rasa masih sangat dekat ya, nggak terlalu jauh. Boleh keep dengan target resistance nanti di 5.300 sampai 5.500 untuk Cepin itu. Baik, sementara level support yang bisa diwaspadai, Pak Hadrian, dengan pelemahan hari ini, 4970 di 0,60%. Ya, support pertama di MA10 aja di area 4.800 untuk Cepin. Itu aja yang perlu diwaspadai sih. Ini masih oke kok, masih on track dan koreksi sehat. Dari pola pergerakannya, mulai dari perdagangan Februari dan Maret lebih cenderung tertekan, Pak Hadrian? Betul, tapi ini sudah ada reversal ya di April, terendahnya di 4330, lalu sudah mulai menguat sampai Mei ini masih udah jangan 12% ya dari 4330 ya, jadi masih on track kok. Selama di atas level 4.800 tadi, MA10-nya masih jagain, nah itu berarti tidak masalah, Anda masih boleh keep harga 5.000 itu. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham dari teknologi untuk Goto.
Pak Hadrian, bisa cicil buy di harga berapa? Hari ini Gotoh ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan setelah mengalami koreksi yang cukup dalam di perdagangan hari sebelumnya. Analisis Anda untuk Gotoh untuk Ya, rekomendasi cicil buy? Gotoh nih pergerakannya agak rapat sih belakangan ini. Buat saya cicil buy Anda bisa area di MA20 yang agak ideal di angka 105 atau sampai 111 nih di MA50-nya, MA20 sampai MA50. Jadi range-nya agak rapat ya, 105 sampai 111. Nah, untuk Gotoh sendiri resisten yang perlu Anda cermati adalah di level 120 nih. Dia mesti tembus 120 dulu baru bisa potensi upside-nya lebih lebar lagi. Untuk Gotoh tembus di 120 secara intraday atau lebih kokohnya berhasil ditutup atau bertahan di atas level 120, Pak? Harus bertahan di atas 120 Pak, baru dia bisa ke level resisten tertinggi di bulan Maret di 132 nih. Jadi emang Gotoh nih gerakannya agak bertahap ya, rapat-rapat gitu. Baik, selanjutnya dari Bapak Bob. Kali ini kembali dari Jakarta mau menanyakan saham Antam, support dan resistennya kalau ingin buy di harga berapa untuk Antam? Nah, Antam ini udah ada indikasi bagus ya, dia tidak bikin new low, tapi ini kena pelemahan harga emas juga ya, harga emasnya juga cukup dalam, harga nikel juga koreksi cukup dalam. Jadi memang Antam ini masih wait and see buat saya. Kalau Anda mau beli, support terdekatnya adalah di area 1810 nih sampai 1900. Jadi saya lebih lihat tunggu koreksi lebih dalam lagi dari Antam buat Anda cicil beli. Tapi jika Anda mau lihat resistennya, saat ini resisten yang cukup kuat adalah di area 2000 nih. Karena 2000 nih banyak transaksi terjadi di harga tersebut gitu, di Ya. 2000. Terakhir singkat saja Pak Hadrian, ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk MDKA. Sudah direkomendasikan cicil beli atau belum? Nah, MDKA ini buat saya belum cicil beli Pak, masih new low dan masih cukup kuat transaksinya, jadi saya masih menunggu melandai dulu nih. Karena periode buyback-nya kayaknya udah akhir juga ya kalau nggak salah ya. Jadi mungkin menunggu berita lebih lanjut, aksi-aksi korporasi apa yang dilakukan oleh MDKA. Ini udah di 3.000 nih, jadi udah agak seram-seram juga ya. Jadi mending wait and see dulu deh teman-teman sampai jenuh Baik. jual berakhir gitu. Oke, analisis untuk MDKA lebih ke arah wait and see terlebih dahulu. Hari ini lagi-lagi koreksi cukup dalam di 5,96% dan ditutup di level 3.000 dan tadi sempat menyentuh di 2.970 level terendahnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Adrian, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu selama berakhir pekan, Pak. Ya, sama-sama Mas David. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan tadi ada Bapak Hadrian Mainer Taslim, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Akhirnya saya David San Over dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.